Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid daraini amin. Ilaihi yariduna alaihi bir rauhi war raihan. Nah, ini setengah-tengah tempatnya ini ya, di tengah jalan ya. Mestinya mulainya dari wa yastakmilas syauqa ilal mala'il a'la, kemudian sempurnalah keinginan untuk tempat yang maha tinggi, yaitu surga. Fa iza huwa bi rusuli rabbil alamin, tiba-tiba di sana ada banyak para rasul-rasul dan para nabi-nabi. Ilaihi yariduna alaihi, yang kepadanya lah mereka hadir, birrauhi war raihan, dengan berasa senang, penuh dengan rahmat, kegembiraan, war raihan, dan dengan harum-haruman surga yang begitu semerbak. Raihan itu bisa juga dipakai pada suatu tumbuh-tumbuhan yang harum, kemangi ya, itu nama raihan. Di sini rauhu war raihan, buku rauhu raihan yang dimaksud Bijen Maulana Syekh itu nama, ini janda ya, jadi bukan dikait-kaitkan ke sana ya. Itu kan rauhu raihanun putri Maulana, raihanun adik, rauhun kakaknya. Tidak boleh ada yang membedakannya itu secara keluarga. Tetapi kalau sekarang ini raihanun menjadi pimpinan, tetapi dalam organisasi raihanun sekarang ini jadi pimpinan yang ditaati pada yang bukan murka ilahi. Rauhur raihanun lain masalah, jangan kaitkan dengan, jangan libatkan surat waqiah. Surat waqiah penuh barokah, dapat pahala kalau ditelaah, dan seterusnya. Itu jangan dikaitkan rauhur raihanun dengan surat waqiah. Siapa tidak tahu bahwa rauhur raihanun itu adalah putri daripada Bapak Maulana Syekh. Tak boleh membedakannya itu secara keluarga. Yang dipahami separuh dengan pun campur aduk antara organisasi dengan keluarga. Anak saja boleh menjadi wali kepada ibunya kalau atas nama jadi hakim. Kalau atas nama anak tidak boleh. Anak mengawinkan ibunya
kepada orang lain tak boleh jadi wali kepada ibunya itu secara keluarga, tapi atas jabatannya sebagai hakim boleh dia mengawinkan ibunya tapi atas nama hakim. Begitu pula si Rauhur Raihanun secara keluarga itu adalah bijen Bapak Maulana Syekh dua-duanya dinarak dengan kenendi ya. Tetapi kalau masalah pemimpinan ya satu jadi pimpinan, Siti Raihanun yang terpilih di waktu muktamar yang ke-10 dan 11, 10 di Peraya, 11 di Anjani. Begitu. Jadi harus bisa membedakan. Jangan sebodoh itu orang mencampur aduk antara keluarga dengan jabatan. Nah itu kan jabatan. Begitulah seterusnya. Seorang presiden boleh menghadiri acara Natal, acara kanjen-kanjen Hindu Bali itu ya. Dia seorang Islam presiden, tetapi beliau boleh menghadiri atas nama presiden bukan atas nama Islam. Saya atas nama Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristiani. Boleh atas nama presiden, tapi jangan presiden katakan atas nama pribadi seorang muslim mengucapkan selamat kepada umat Hindu. Nah, itu tidak boleh atas nama pribadi, atas nama itu kan. Jadi jabatan itu berbeda. Makanya kalau misalnya seorang pemerintah mau hadir kepada satu acara yang ilegal, dia katakan saja yang hadir ini bukan gubernur tetapi Serinate yang hadir, gitu kan. Jadi dia hadir pada satu acara yang tidak resmi. Dia katakan saya ini bukan presiden, bukan gubernur yang hadir, tapi Serinate yang hadir. Sama kita ngundang seorang misalnya atas nama pribadinya diundang, bukan jabatannya. Yang hormat, yang terhormat Bapak Kua, tidak ada Kua di sini, Haji Muhlis yang ada, gitu kan. Jadi kuanya ndak. Jadi dia sering katakan begitu juga. Ini Pak, ini Nini Nyawi sering katakan Haji Muhlis namanya. Oh, yang hadir ini sekarang Haji Muhlis, bukan Kua. Dia menghadiri perkawinan di bawah tanah, di bawah tangan, tanpa ada prosedur kan. Yuk, kon Kua hadir, bukan Kua yang hadir, Haji Muhlis yang hadir katanya. Jadi kan hadir waktu itu bukan Kua, hadirnya Haji Muhlis yang hadir. Orangnya, pribadinya, bukan jabatannya. Nah, itu. Ya boleh-boleh saja. Secara Kua tidak boleh dihadir. Tapi saya Haji Muhlis yang hadir ini katanya kan. Jadi bisa saja itu kan. Itu terkadang orang tidak bisa memilah-milah. Nah, itu jabatan dengan tidaknya itu ya. Termasuk ada seorang presiden dulu, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat. Nah itu salah itu. Atas nama presiden ya silahkan. Karena presiden itu presiden Republik Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah gitu kan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan pribadi, kaitkan dengan organisasi, kaitkan dengan itu. Jadi lain-lain masalah. Nah itu. Lain masalah. Seperti saya katakan sama Ummi Hajah Siti Raihanun dengan Haji Abdul Haji Nu'man ya. Perlu diingat oleh Ummi bahwa
Ustaz Abdul Hayy adalah suami. Tentunya secara keluarga Ustaz Hayy lebih atas daripada Umi Hajah Siti Rehanun. Dia seorang suami, harus mengatasinya, gitu kan? Ya kan, di atasnya itu. Ya, saya perlu saya perlu diatasi ini kan. Ya. Ada seorang istri ada seorang istri begini, katanya istri itu. Wah, kalau begini saya mau diatasi, katanya. Kalau begini saya mau diatasi sekarang ini, katanya. Bagaimana? Saya bingung, saya sekarang ini mau diatasi. Seorang suami ngerti, apanya yang kita atasi ini? Bongoh namanya. Kalau suami istri mengatakan saya mau diatasi, apa maunya? Cekat nyindir dengan ini para apa? Kecakat nyindir. Ini aja kena aneh lagu aja, aneh bayu. Itu. Botoh toa orang wanita. Itu. Jadi saya ini mau diatasi, katanya. Jangan atasi masalahnya. Bukan, saya mau diatasi. Nah, itu kan. Nah, itu. Membuat ada yang di atasnya, itu maksudnya. Jadi nah, itu jadi kalau ya, kok terlambat sekali. Jadi secara keluarga, ya, secara suami istri keluarga, tentunya Umi lebih rendah daripada Ustaz Abdul Hayy. Tetapi secara organisasi tentunya Umi lebih tinggi daripada Haji Abdul Hayy Nu'man, gitu kan? Dia ketua umum, ini sekjennya lebih rendah. Sekarang untuk melaksanakan tugas, ya pandai-pandailah memilih dan memilah. Ya. Secara keluarga tentu Umi wajib taat kepada suaminya. Secara organisasi tentunya Abdul Hayy harus taat pada pimpinan. Nah, sekarang mana tugas organisasi? Mana tugas keluarga? Contoh saja. Buatkan kita surat. Haji, ini untuk kita mau rapat besok. Buatkan kita surat. Wajib taat itu. Suaminya perintah, tapi bukan suami, sekjennya diperintah. Jangan perintah suami, sekjen diperintah. Itu kan. Ayo sini, kan, cucikan kita, misal saja ini kan. Ini itu, tutup pintu itu atau selimut itu ambilkan kita. Nah, tentunya Umi wajib taat sama suami, gitu kan. Saya seorang ketua mengapa ngambil? Bukan ketua sekarang, istri. Gitu kan. Jadi harus tahu itu. Jadi sama dengan di Ma'had juga, Amidul Ma'had dengan Masyaikh. Makanya Ustaz Juzlan katakan, wah, saya sebenarnya sulit jadi amid di Ma'had ini, katanya. Ngapa? Orang-orangnya tuang guru saja yang, ya enak saja seperti itu, jangan khawatir, kata saya. Pakai jabatan atau pakai orangnya? Kalau pakai jabatan, tentunya saya atas nama Amid boleh. Nah, itu kata saya kan. Nah, tapi kalau sekarang seperti keluarga mas saya, termasuk Anda juga mas saya, jangan coba-coba. Ya itu kan, tapi secara organisasi strukturnya gitu kan. Ya. Ayo kamu yang naikin, yuk. Jangan, mati dulu ayo. Kan kalau ada Amid, wakil tidak boleh. Kamu gitu ya? Iya, kalau tidak boleh kita. Kalau ada Amid, sudah Amid saja. Yo gini-gini, enggak, pokoknya ada Amidnya. Yo kamu gini, ya ayo mati dulu. Nanti mau mati ya? Udah mau mati ya, kalau udah mati silakan lanjut. Nah itu jadi pandai memilah-milah mana tugas organisasi, mana tugas keluarga. Itulah yang kita pakai di sana juga nanti. Secara keluarga tentunya Rohul Raihanun adalah apa? Keluarga Dijen Bapak Maulana Syekh.
Tetapi kalau secara organisasi tentu dibedakan. Kata Ustaz Mahmud, membedakan pada yang sama tidak boleh, menyamakan pada yang berbeda tidak boleh, kan? Membedakan pada tempat yang sama tidak boleh, membedakan pada yang sama tidak boleh. Itu kan Putri Raihanun Putri Maulana, tidak ada yang ada membedakannya. Itu secara keluar. Nah, itu jadi kembali repotlah mau mikir. Jangan suka dibodoh-bodohkan. Nah, ini yang mau dengar ya dengar, kalau enggak ya enggak mau sih. Nah, itu. Wal busra waridwan min indi rabbi radin ghairi ghadban. Ini bagus sekali sajak dia pakai oleh Imam Al-Ghazali ini. Ya. Ilayya riduna alaihi birrawhi warraihan wal busra waridwan min indi rabbi radin ghairi ghadban. Itu kan. Wal busra waridwan, dan dengan kabar gembira dan keredaan, min indi rabbin radin, daripada Tuhan yang rela, reda, senang, gair ghadban, tidak marah. Radin itu tafsiran dari gair ghadban. Gair ghadban tafsiran daripada radin, yang senang tidak marah. Kalau senang tidak marah orang. Saya senang sekarang tapi saya marah kamu, tidak nyocok. Ya. Saya senang ini bukan marah, gitu kan? Gairi ghadban itu di sorga ini kan, tidak ada di sana kemarahan Tuhan, tidak ada, cuma ridha Allah saja di sana. Fa fi rahmatillahi hum khalidun. Fayanqulunahu fi tibati nafsi wa tamabil bisri wal unsi min hazihi daril faniyatil mubtinati ilal hadratil ilahiyati wa mustaqar riyadil jannati fayara li nafsihi dha'ifatil faqirah na'iman muqiman mulkan kabiran aziman. Nah, itu. Walaupun na'iman muqiman mulkan kabiran aziman ini bisa juga masuk dalam sajaknya, walaupun itu kan karena dua, tiga sajak itu ya. Jadi misalnya di sini fayangqulunahu fi taibatin nafsi wa tamamis wal unsi min hazil daril faniyatil mubtinah ilal hadratil ilahiyah wa mustaqarri riyadil jannah fayara nafsihi dhaifatil faqirah na'iman muqiman wa mulkan kabiran aziman. Nah, itu kan hunalika min sayyidir rahim al-muqaddiril karim jalla zikruhu minal lutfi wal atfi wat tarhib wat takrib. Itu dekat-dekat saja itu. Ada yang dua-dua, tarhib, takrib, lutfi, atfi, in'am, ikram. Itu kepandaian orang nyusun gitu. Jadi bukan hanya isinya saja, tapi susunannya yang indah didengar itu yang bagus juga kan, seperti susunan-susunan yang ada dalam Al-Quran gitu kan. Ini juga coba dari apa, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Lutfi, Al-Atfi, At-Tarhib, At-Takrib, Al-In'am, Al-Ikram. Nah, itu kan jadi didekat-dekatkan saja ini. Makanya kalau ngarang itu begitu caranya, jangan hanya kata-katanya saja, perlu juga disusun keindahan dan kemanisan badiknya. Wa tamamil bishri wal unsi min daril faniyatil mubtinah ilal adratil ilahiyah, dan kesempurnaan kebahagiaan dan dari tempat yang fana yaitu dunia yang banyak memfitnah kepada hadirat Allah Rabbul Alamin, wa mustaqarri adil jannah, dan kepada kebun-kebun surga, maksudnya di surga. Tuan Guru, bagaimana hukum kencing anak yang baru lahir yang sudah minum susu selain ASI? Laki wanita. Kalau laki ya suci, artinya
najisnya mukhaffafah. Tapi kalau wanita sama hukumnya dengan pendek papunya walaupun baru lahir. Ya. Kalau yang wanita baru lahir sudah sama hukumnya dengan pendek papunya. Sahkah solat kita jika imam salam sampai dadanya berpaling dari kiblat? Kalau pada salam yang pertama batal si solatnya, karena belum selesai solatnya sudah miring dadanya. Tapi salam yang kedua sudah selesai, tidak masalah. Nah itu ya. Nah jadi kalau yang wanita sama saja ya. Ini yang laki ya seperti yang tadi. Najisnya mukhaffafah. Apa sebabnya? Ada berapa sebab. Sudah mungkin saya sebut. Pertama, sebabnya dilihat jadi asal. Kalau Nabi Adam asalnya tanah, sedangkan Nabi Siti Hawa asalnya tolang daeng Nabi Adam. Ya. Kemudian yang kedua alasannya, kalau wanita kencing tidak ada saringan, lolos dari sumbernya keluar terus, kan? Tapi kalau laki kencing, main-main dulu kencingnya di dalam, baru keluar di kepalanya itu kan? Tidak dia keluar terus, ya tersaring dulu baru keluar. Dan ketiga, baunya pun berbeda. Coba saja yang laki dengan wanita agak beda. Yang ketiga, yang keempat, karena kalau anak laki masih kecil, yang senang dua-duanya senang. Yang wanita maupun orang laki senang menggendong laki. Ya, waktu kecil ini, waktu kecil buat saya menek-menek sekedik nanti jadi masalah lah, jadi lelah lalu besok siram-siram sekedik, percik-percik sekedik bisa. Karena semua orang senang, yang laki wanita senang menggendong anak laki. Tetapi kalau wanita yang senang gendongnya cuma wanita, agak likat digendong oleh laki. Ya, ini semel kanak-kanak mah ada serokot lemut ni itu kan, ini semel. Apa sebabnya? Wallahu alam, memang demikian sudah. Sebab lemak belik dia semel bu belik melih. Nah itu cepat besar soalnya wanita itu. Bukan sih cepat besar, wanita sama-sama, cuma nyocoknya dipakai itu. Ya, kalau wanita kalau sudah tamat aliyah nyocok sudah dia kawin. Tapi kalau laki belum nyocok kawin tamat aliyah. Nah, itu. Kalau dia itu cepat bisanya, cepat apa itu nih. Barun paut ruan dah jadi senina. Mun mama aja dia mampu jismama mahat baik ruan mah kata sikit masih di mana nyocok ismama ruan. Nah itu kan. Jadi dia itu agak cepat dipakai, ya. Makanya kalau mau kawin sebaiknya, kata saya kan, sebaiknya laki lebih tinggi umurnya daripada wanita, juga lebih tinggi orangnya juga dari wanita. Itu. Kalau umur sama-sama, ya, umur sama-sama, nanti siap saja wanita itu untuk dimadu. Kalau umur sama-sama, ya, entah apa sebabnya, pokoknya begitu sudah. Apalagi akan lebih tua istrinya. Nah, itu. Kalau kita berjamaah bulan puasa, lalu kita mandi sudah pagi, berjima mungkin katanya ini. Nah, kalau kita berjamaah bulan puasa malam ya, lalu kita mandi sudah pagi, sudah terbit matahari, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja, ya. Tapi kan sembahyang subuhnya yang
terlambat jadinya. Boleh-boleh saja asal kerjanya di waktu malam dan tidak merusak niat juga ya. Dan besoknya dia mandi setelah subuh boleh gitu kan. Tapi sebaiknya sih mandi juga langsung gitu, supaya lebih cepat suci. Nah, tapi terlambat pertanyaannya, yang bulan puasa pertanyaan ini. Tapi bulan puasa itu saya lain nomor waktu itu ya. Makanya waktu ganti nomor kebanyaknya pertanyaan yang masuk yang sudah liwat ya. Jadi begitu ganti nomor banyak yang masuk nomor yang asli itu. Lihat-lihat ngeteng-ngeteng terus gitu. Jadi saya di Kalimantan waktu itu ganti nomor karena tidak bisa Pro XL, tidak begitu mempan di sana, ganti dengan AS itu. Saya juga tidak hafal nomor saya itu ya. Karena saya tinggalkan masih di sini, cuma nanti kalau seperlukan saya bawa, saya pakai, saya simpan juga. Mungkin tidak tahu kita Kalimantan lagi, ya kita manjur ada berkat dari Kalimantan itu kan. Jadi mungkin orang bawa uang pulang, kita bawa ya mudah-mudahan kita bawa pahala dan paha kan. Ya oleh-olehnya pahala gitu kan, dua-duanya. Orang di sana jodohnya apa? Ya, di sana jodohnya. Jodoh rencana sana, rencana sini, rencana situ, sini tempat jodoh. Kok tiba-tiba terlaksananya di sana itu? Saya juga heran, mengapa di sini jodoh saya itu? Ya kan jodoh di tangan Tuhan semua kan, jadi kita pun tidak tahu. Jadi sudah mimpi makan ikan terbang itu. Mimpi terbang, truk pas jatuh di muka saya, terbang dia. Kok ikan bisa terbang? Gorengan, goreng, digoreng langsung dimakan. Oh, ini takwilnya, ya. Jadi takwilnya ikan terbang itu tiba-tiba orangnya memakai kata terbang datang kan gitu. Jadi di luar daerah. Nah, itu mau apa? Siapa mau salahkan? Salahkan diri sendiri juga tidak bisa. Apalagi salahkan orang kan. Nah itu. Kalau mengenai celah dan kelebihan kekurangan itu semua manusia sih punya kelebihan kekurangan ya. Ada yang mengatakan, kok kawin dengan itu orang begini. Mana aja manusia sempurna di dunia? Kata saya, enak saja jawab itu kan. Orang begini, mengapa itu yang diambil oleh ustadznya? Apa jawabnya? Tidak ada manusia sempurna di dunia. Selesai. Nah itu kan. Mau cari yang seperti siapa? Siti Hadijah? Jarang. Zu jamalin wa hasabin wa nasabin kullu minal qaumi yahwa. Itu jadi apa? Makanya kalau siapa yang nyalahkan, kadarnya mau apa? Nah, itu kan. Ada yang mengatakan, mengapa kawin bulan puasa? Betul, tidak ada yang terlaksana bulan puasa, tapi boleh, kan? Bolehkah kawin bulan puasa? Boleh, tapi jarang orang laksanakan. Nah, itu ya termasuk saya yang laksanakan, tidak apa-apa. Dan boleh, cuma tidak boleh menggauli istri siang harinya, yang tidak boleh bulan puasa. Boleh ya boleh kawin bulan puasa. Katanya nanti tidak tahan. Ya kalau tidak tahan, tapi kan masa saya tidak tahu agama. Ya. Maka sebodoh itu misalnya saya akan melanggar yang seperti itu, melanggar di tahun saja itu dikoeh saja kalau itu kan. Misalnya bulan puasa mau taruhkan panggang manuk di muka saya, taruh ngelek-elor dikekakan nih. Bareng maghrib dan tidak ganggu berproyek-proyek ya. Gitulah kan. Jadi apapun terjadi kan kita kita jalankan saja secara agama kan. Setelah kawin bagaimana? Apu Dewa Lombok kalau tinggalkan sini. Belum saya pikir itu kata saya. Jadi kawinnya yang terpikir. Pulang, mbak pulang, enggak bang? Ada yang nanya, mbak pulang atau enggak? Belum saya pikir ke sana, masih panjang waktunya. Lagi 2 minggu, lagi sebulan. Mengapa sekarang mau pikirkan yang akan datang? Nanti dulu itu. Apa bawa Lombok atau tinggalkan di sini di Kalimantan? Saya masih belum pikir itu, nanti keputusannya. Lanjut. Pokoknya masukkan saja masukkan pendapat dulu.
Ada pendapat mengatakan, kalau dibawa pulang, apa sih gunanya? Di sana aja kawin di Lombok. Mengapa bawa pulang? Tidak ada artinya. Supaya taruh di sini, supaya nanti waktu alas-alasannya pergi Kalimantan lagi. Itu kan bagus, tampung. Ada yang mengatakan, perlu apa? Ditinggalkan sini. Susah, jarak jauh. Bagaimana mau kirim cek, tok? Ya tampung boleh. Nah, pokoknya tampung. Nanti keputusannya. Nah itu. Keputusan terakhir, bismillah tawakkaltu Allah, bawa pulang, belikan tiket, selesai. Tidak ada hargaan lagi. Itu pulang. Sini dia sekarang. Bukan di sini, di sana sih, bukan sini. Betul sih tidak ada di sini, sana. Nah, itu jadi kadar-kadarnya tidak bisa dipungkiri, memang sudah itu. Yang tunas, seandainya kita saling pandang sama pacar terlalu lama dan berjabatan tangan, itu gimana ya? Boleh apa enggak? Dah boleh. Kalau pandang pacar sekedar untuk mukanya, tidak sampai terlalu menimbulkan syahwat, tidak apa-apa. Kalau betul-betul pacarmu yang tidak iseng, artinya pacar yang betul-betul kita mau akan kawin dengannya. Jangan pacar-pacaran yang iseng-iseng, soksa tanduk temame, bukan. Kemudian berjabatan tangan itu kalau pakai lapis sih tidak masalah, tapi kalau tidak pakai lapis itu yang ada masalah. Nah, apa lanjutnya tadi? Sudah habis kan? Nah, alhamdulillah segala-galanya sudah selesai. Apa kata orang? Sudah terjawab semua. Ya. Yang mencela, tidak ada orang sempurna di dunia. Kamu gitu. Kalau ada pacar yang lain, ya sudah istiharah kan? Saya sudah istiharah, dia pun sudah istiharah. Saya selamat jalan. Itu kan tidak apa-apa, saya biasa saja kan. Kemudian yang mengatakan mengapa bulan puasa, sudah terjawab. Tidak ada agama mengatakan tidak boleh. Ya, cuma menggauli bulan siangnya yang tidak boleh. Jamnya lagi, jam 12 malam. Mana ada orang kawin jam 12 malam? Ayo. Jam 12 malam, tidak ada mengatakan tidak boleh. Hatta subuh pun boleh. Jam 3 malam tahajud kek. Terus nyekejut terus. Ya boleh, jam 12 malam itu. Ya, jam 12 malam. Nah itu, dikiranya Awi yang kawin. Saya kira Awi yang kawin. Ya, ya. Nanti kalau sudah 30 tahun, saya enggak 30 tahun baru kawin kan? 30 tahun. Ya Sayyidi, mohon jelaskan pada kami, apakah bisa sah solat jika niatnya dilakukan sebelum takbir dengan cara takbir segera setelah berniat? Kalau memang, ini pemain ada ini, ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali menaruh niat dalam takbir, boleh niat sebelum takbir sebentar. Dan empat pemain ada itu. Sampai dia tidak bisa niat Allah, terlalu lama Allahnya. Berniat sebelum takbir, aku sembahyang subuh 2 rakaat turut melakukan Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Boleh kalau memang tidak bisa disertakan di dalam takbir gitu. Nano ya, wa mustaqarri riyadil jannah, dan diam pada tempat taman-taman surga. Fayara li nafsihi da'ifatil faqirah, maka dia saksikan pada dirinya yang lemah, naiman muqiman, yaitu nikmat-nikmat yang selama-lamanya, wa mulkan kabiran aziman, dan kerajaan yang besar dan indah.
wa yalqa hunalika min sayyidir rahim, dan dia berjumpa di sana dengan Allah Subhanahu wa taala al-mutabaddilil karim, yang memberikan, yang pemberi yang mulia, jalla zikruhu, yang maha tinggi sebutannya, minal lutfi bihi wal atfi wat tarhib wat takrib, dengan keindahan, dengan kelemah lembutan, dengan kecintaan, dengan ucapan selamat datang, dengan pendekatan ini kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wal in'am wal ikram, dan nikmat dan kemuliaan, ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin, sesuatu yang tidak bisa disebut oleh orang-orang yang mensifatkan. Jadi tidak bisa dia disebut oleh orang yang mensifatkan. Dia itu ni wah lah cara bahasa kita aja ni. Dia itu ni indahnya. Hal yajuzu ahzul kitabi minal maktabati sirran biniyati tarji'ihi ba'da tamam qiraatihi. Bolehkah mengambil kitab dari perpustakaan secara diam-diam dengan niat akan mengembalikan kembali nanti setelah membacanya? Ya, kalau ada izin, ya. Kalau tidak ada izin, siapa mau dicari nanti? Kalau hilang, siapa yang tahu? Kalau mati, di mana dicari? Dia harus diminta kepada yang bertanggung jawab dulu, diizin baru boleh. Ya. Ya, kalau tidak demikian nanti itu tidak tahu kemana dicari oleh orang yang menunggu nanti, kan? Orang yang tunggu pustakaan itu. Yang mau nanya, sampai berapa lamakah mu'allaf itu diberikan zakat? Sampai kapan dia isah? Masa sudah 10 tahun ya tetap jadi mu'allaf? Tidak. Paling-paling setahun dua. Kalau ada mu'allaf datang bawa surat, tahun kapan dia masuk Islam? Tahun 1090. 1990 dia masuk Islam. Masih mu'allaf sampai sekarang. Di nisah-hisah segerah, di nisah-hisah luntuh. Paling-paling setahun 2 tahun lah nikah dengan mu'allaf. Munwah seterusnya aja fakir miskin bila mantama. Dan dia masuk fakir miskin saya kalau memang itu. Apakah keputihan yang berwarna selain putih termasuk darah haid? Iya sih. Apalagi tidak putih. Ya. Apa ada yang hijau? Paling-paling kuning, coklat, merah tua, merah muda, putih. Tidak ada yang hijau. Ya. Nah itu jadi keputihan itu sebenarnya ada 2 macam, ya. Ada keputihan yang darah putih memang dihitung haid. Ada macam bukan darah, itu cuma embek menjaga, ya. Itu kalau dia jalan jauh-jauh, ngonek-ngonek ya gesekan-gesekan, itu ada memang. Setelah diambil dia itu keluar, ambil biasa buang. Nah, itu keluar dari samping-samping saja, tidak najis itu. Keringatnya saja itu, ya. Ya, keringat itu. Gimana hukumnya wanita membaca Al-Quran dengan suara yang besar sebagai qori, padahal suara yang termasuk aurat? Tolong jelaskan. Memang suara wanita ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan tidak aurat. Mengapa? Yang mengatakan aurat coba saja. Kalau dia sedang sholat, bacaan subhanallah tidak boleh, amin tidak boleh. Kemudian dia kalau sholat tidak nyaring, azan tidak boleh, kan? Talbiyah boleh. Nah ini kan, mengapa? Apa beda azan dengan talbiyah? Kalau azan semua orang dengar, ya, semua orang dengar. Kalau talbiyah tidak, kullun mustaqillun bi amalihi.
semua repot dengan katanya sendiri. Jadi Allah baik, Allahumma labbaik, rembak kan? Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik. Kan kalau azan enggak serempak azan. Allahu Akbar, azan semua enggak. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya menurut zamannya, kalau zaman sekarang bagaimana ini? Ya mungkin lebih dia untuk kepada yang tidak aurat sebab sudah keadaan, ya. Kita diserang dengan orang-orang luar Islam ini sehingga kita tidak bisa membendung, sehingga akan eler kita dengan sebabnya. Ya kalau demikian ya boleh-boleh sajalah gitu, tapi sekedarnya untuk menampakkan syiar Islam lah begitu kan. Nah, syiar Islam lah kita masukkan. Pernah dengar bahwa tidak seorang pun ulama atau kitab yang bolehkan laki-laki dengan wanita bukan mahram berjabat tangan. Benarkah demikian? Benar. Benar ya. Kemudian doa apakah yang kita harus amalkan dikala kita ditinggalkan? Yang doanya sembahyang banyak-banyak saja. Kalau begini bisa istri yang nanya ini kan. Bagaimana kita kalau ditinggalkan? Ya, doa banyak-banyak, sholat di rumahnya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bolehkah orang haid membawa Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia? Ya, boleh kalau banyak terjemahnya. Doa apakah yang kita harus amalkan? Sudah tadi ya. Dan kalau orang udah suami, kalau orang sudah punya suami berpacaran gimana? Boleh? Enggak. Jangan kau berpacar. Orang yang belum punya istri, apa tadi? Orang yang sudah punya suami tidak boleh mutlak. Ya, saya kira laki tadi. Orang jadi suami, punya suami. Kalau jadi suami, bolehkah yang berpacaran? Boleh. Kalau yang jadi suami, apalagi berpacaran, kawin pun boleh. Kalau laki, kalau wanita yang sudah punya suami, jangankan kawin, berpacaran di saat sudah talak masih iddah pun tidak boleh. Jangankan punya suami. Ya. Ini bilin Ibrahim semama. Ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh mutlak ini ya. Jadi orang punya suami tidak boleh berpacaran ya. Apalagi kawin. Itu kan. Masih iddah pun tidak boleh pacaran, apalagi masih jadi status istri. Ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin. Ini di dalam surga ini yang tidak bisa disifatkan. Pokoknya ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Apa yang terlintas dalam hatimu, surga tidak demikian. Ini sekedar gambaran-gambaran kecantikan bidadari surga. Kalau dia minum kelihatan kena air di sini kalau dia minum. Kalau dia jalan di betisnya kelihatan sum-sum betisnya. Kalau secara kali ini bukan cantik itu. Gimana kok kaca aja. Kaca jari ini berumbin tadi. Kelihatan selalu kesengitan dong, selalu yang dalam kesengitan dong, tengir tolang doang. Nah, itu. Jadi cuma sekedar menggambarkan keluar biasaannya, bahwa bidadari itu luar biasa. Hanya itu saja. Ya, luar biasa. Bukan artinya kelihatan sumsumnya, kelihatan air mengalir di lehernya, dong gimana? Rupanya di kaca. Nah enak sih. Itu
Itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Itulah surga. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Itu kan. Kemudian wanatun, nah, itulah yang dikatakan ma la yuhitu bihi wasful wasifin wanatun naitin. Sesuatu yang tidak bisa diliputi oleh orang yang mensifatkan dan orang yang menjelaskan. Tidak ada yang misalnya bagaimana surga itu. Sekedar surga, apalagi Allah Subhanahu wa taala mau jelaskan. Itu. Fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadatin. Nah itu kan. Dan setiap hari ada tambahan. Coba. Ini. Setiap hari ada tambahan nikmat, ada tambahan enak, ada tambahan gambaran itu, gambaran itu. Pokoknya berubah. Itulah surga. Fi ziyadah ila abadil abidin. Sampai kapanpun. Abadil abidin. Ila abadil abidin, sampai seterusnya. Di sana malah ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Surga maruan gambaran-gambaran dunia, atau malah uzun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Apapun suara musik, dangdut, rock, keroncong dan sebagainya, ala jam semua. Tidak ada seperti itu. Orang baca Quran, orang ngasar, orang jauh. Lah saya ngasar ini oleh, itu senang saya dengar kali itu. Siapa yang ngasar waktu di sini kemarin waktu silaturahmi. Nah itu senang saya dengar kalau gitu. Jadi tidak terlalu siapa pokoknya yang ngasar waktu silaturahmi. Nah itu sudah. Ini ngiat-ngiat lalu jangan buat belum sedep buat belum terus ngingi. Nah, itu fotonya ke ngasar nontin ya ruan. Biar mau dengan katinju ruan. Melar-melat melutuk mun biak panang dipaksakan suaranya. Nah, itu pribadi saya, tapi terserah orang, saya kan ini diceritakan sendiri ini. Nah, itu sebarun benar-benar saya tidak senang kalau dengar orangnya yang ngaji, bukan Qur'annya tidak saya dengar, tidak senang, tapi orangnya entar ngasih semperak-sempering tentang seperti jodoh. Bukan begitu, insyaallah bukan begitu. Korek zaman Nabi itu la ilaha illallah, dipermainkan Al-Quran itu ada di kaset-kaset itu juga. Ya Allah, ini apa jago ini. Wattuhi wal-laili idza saji wan-nahari idza tajalla. Ya Allah, saya kasihan sama Al-Quran gitu. Kok seperti itu Al-Quran dipende-pande. Ada yang main dan kena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah. Kaget dikentokan deh. Ya Allah. Ada himnya. Ini perlu sampaikannya asal sudah saya sampaikan. Kalau saya itu apa diterima dan diterima itu aja. Saya lepas tugas saya. Saya kira tidak begitu panjangnya di zaman Nabi. Masa Bismillahirrahmanirrahim. Hai para karek, demikianlah kalau saya aja. Kok begitu ya Allah ya Rabbi. Himnya itu saya kira bukan demikian cara Al-Quran. Dan tunas apa bacaan doa niat kada puasa. Aku mengkada puasa bulan Ramadan. Aku puasa besok pagi mengkada bulan Ramadan. Itu niatnya. Ya. Bolehkah wanita membersihkan
vaginanya ke dokter. Tujuannya supaya senangnya suami. Bersihkan sendiri saja. Ada daun sirih itu kan ada dijual seperti bau daun sirih yang dipakai setelah istija. Ada namanya sana pokoknya. Yang wanita tahu lah, jangan bawa ke dokter. Ya. Apa doanya selesai kita melaksanakan sholat tahajud, sholat sunat istikharah mana yang kita kerjakan lebih dahulu? Sunat tahajud doa apa saja. Adapun doa istikharah, kalau ada yang kita masih bingung, kalau istikharah itu jangan setiap waktu kita istikharah. Kalau ada yang kita bingungkan, tidak tahu apa yang kita pilih, doanya ada tersendiri. Ya Allah, kalau memang baik yang saya pilih ini supaya dipilihkan, dijelaskan, kalau tidak ya tidak jadi, gitu kan. Jadi doanya ya tidak. Kemana kita lari ini? Wanita yang kawin tetapi tidak pernah digauli kemudian bercerai, apakah masa iddahnya ada atau bagaimana? Orang yang tidak pernah digauli oleh suaminya lalu dicerai, tidak ada iddahnya. Boleh dia kawin langsung sama pacarnya yang ditinggalkan. Kemudian kalau mati suaminya harus 4 bulan 10 hari. Lain kalau cerai hidup lain. Kalau cerai hidup tidak pernah digauli, tidak ada iddahnya. Kalau cerai mati walaupun tidak pernah digauli, tetap 4 bulan 10 hari. Gimana hukumnya orang melanggar sumpah sebanyak 10 kali? Apa kibaratnya sebanyak yang dilanggar cukup puasa 3 kali? Tidak, setiap melanggar, ya, setiap langgar itu. Kalau dia sumpah pertama, ya dia puasa, lagi dia langgar lagi. Jadi yang pertama itu sudah melanggar pertama itu ya. Jadi 10 kali dia kifarat, tidak karena kalau dia belum, misalnya dia sekarang dia kifarat, saya udah langgar cukup sudah ya. Kalau 10 kali dia melanggar ya 1 kali ya. Jadi kifaratnya, kecuali kalau setiap saya baru setiap saya pergi ke rumah si A, saya harus puasa 10 kali. Nah, jadi tetap puasanya itu ya. Apakah rambut wanita membatalkan wudu? Tidak. Dan kukunya, giginya, gigi, kuku dan bulu tidak membatalkan wudu. Atau sholat apabila kita sentuh atau pegang. Dan dalam hadis yang artinya jadilah pengajar, pendengar dan seterusnya, sampai jangan menjadi orang yang kelima. Yang jadi kelima, yang siapa yang dimaksud dengan yang kelima? Maksudnya orang benci kan. Jangan jadi orang benci. Jadi kalau tidak mau jadi pelajar, jadilah jadi guru. Kalau tidak jadi guru, jadi pendengar. Kalau jadi pendengar, orang yang cinta. Jangan jadi yang kelima, maksudnya orang yang benci. Kalau yang kelima orang yang benci. Ndek jadi guru, ndek dengan belajar, ndek dengan mendengar, ndek dengan demen, berarti kan dengan gedak. Jangan jadi yang kelima, yaitu orang yang benci maksudnya ya. Nah itu apa nih konek bahas? Oh iya, ngaji itu ya. Sepale lalu ndik ni ya beko-belo dah nih. Mat arit lisukun itu paling panjang 3 alif, mungkin sampai 7 harakat gitu. Ini sampai ya Allah berapa harakat itu yang yam itu. Bismillahirrahmanirrahim.
lalu. Dan ini juga betong nganuk dengan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, itu pindah anu itu. Saya juga tidak pernah dengar itu tumben dalam hadis, tidak ada saya dengar ya. Kalau baca sudah satu, nanti lagi yang lain tak beluan baik. Loncat-loncat dibacakan terus Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kata duduk terus Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu jadi Bismillahirrahmanirrahim saja langsung. Ya. Ngapa perlu Allahu Akbarnya? Kalau pindah-pindah makra namanya. Apa boleh kita memakai guna-guna atau senggeger apabila kita dihina atau dipermalukan di depan orang? Gimana hukumnya? Tidak boleh. Tidak usah pakai guna-guna. Dia temelik, wah bisa repot lah. Cari yang lain. Bisa dengan mancing, nonton dek morot, pindah yang lain. Dek teporo tetap ngesak. Ya. Kalau wanita penjaga toko, ada yang belanja, kalau cocok harganya, iya, kalau enggak silakan sana. Kamu gitu ya? Kasing pengajian 10 melanji telu, kan terlalu jauh namanya itu. Nah, terus datang lagi yang belanja lain. Gimana berapa harga ini? Di 10. Oh, bisa 3 ya? Oh, enggak bisa. 5 enggak bisa. Oh, sana ada, cari yang lebih sana. Gitu kan? Jangan paksakan terus ndak harga dibeli harus ditelu doang, ditmilih di 10 nih. Ah, ditelu doang. Kita guna dengan nina lo dengan mama lo ano. Kan bisa repot lalu. Non dek milik, no malik. Non dek milik, no malik. Ano kan? Musa jodoh, udah jodoh joli. Kan sering kan? Jodoh itu betul-betul di tangan Tuhan itu. Jadi jodoh rezeki mati. Jodoh rezeki mati. Nah itu. Tidak usah dipaksakan. Kalau tidak mau sudah. Nah itu. Jangan dipaksakan orang. Dan juga lain rasanya kalau dipaksakan ya. Supaya tahu. Satu orang saja itu kira-kira keikhlasannya, kira-kira kecintaannya, kira-kira makanan, kira-kira tempatnya, kira-kira waktunya itu berbeda. Satu orang, jangan kan 2, 3, satu berbeda kira-kira keadaan. Laun lekuk tekos darak kipas tentu lain dengan yang punya AC kan gitu. Tempat yang punya kasur, tidak punya kasur tentu berbeda. Ditarik-tarik, dipaksa-paksa, lain dengan mahmai. Itu kan. Jadi jangan semua bagaimana? Ya sama potongannya, cuma kan ya sudah. Itu. Mengapa bingung-bingung kalau tidak mau? Tidak usah pakai guna sudah. Nah, membaca Quran tu balik, mudah-mudahan saat dapat petunjuk. Yang menghina saya itu mudah-mudahan dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun baca Quran imam balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suruh nangis, sangkan menggebuk-gebuk galang. Wapun itu balik, so hinain. Nyesal kepacu, nyamak ngending maaf, nyesal lalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemarin saya sudah menghina saudara, mohon maaf. Saya nyesal sekali dengan berkat Al-Quran dibaca tadi malam. Nah, gitu kan. Khuz minal Qur'ani masyita lima syita. Khuz minal Qur'ani masyita lima syita. Ambillah dari Al-Quran mana mau dan untuk apa maumu. Kan repot-repot. Yuk mana sahnya? Kerlah dan no enggak. Biasa di sana dan di sini. Ini untukmu saja, kalau untuk kita tidak ada sih. Ya. Kalau di Masjidil Haram tiap tiang jam. Masjidil Haram ada yang Rp1, ada yang
sawaliyah bim milik itu. Ndek ngerenteng lagu. Tidak ganggu, cuma di tiap-tiap tiang itu ada semua ribu coba jam tuan. Yang pakai jarum, yang tidak pakai jarum, yang pakai angka, yang pakai huruf. Dan kalau nyetelnya itu bukan tiap-tiap yang nyetel. Di kenop-kenop di mana ada kenop itu, jadi nyambung-nyambung itu. Dah berhasil lihat naik, kemudian dia perbaiki, itu dah ada itu. Dia di setel dari anu saja. Dari tiang. Maunya begitu, dan di sini banyak jam-jam tapi hilang di sini ya. Atau banyak hilang nanti. Payalaha min sa'adatin azimah. Ya. Payalaha di sini segat ta'jubiyah ini, tapi yang tidak masuk dalam kategori yang di sana itu. Ya. Ba'iyah, ma'iyah tidak termasuk. Ya. Payalaha min. Alangkah hebatnya, kesenangannya yang besar sekali. Nah, itu kegembiraan yang luar biasa di dalam surga itu. Fayalaha min. Yo, berjeret sekali ini. Kalau orang punya istri dua, tapi yang satunya lagi enggak dikasih nafkah, gimana? Enggak boleh sih. Kalau enggak mau dikasih, ceraikan dia. Apalagi nafkah batin. Jika ada orang mandi suci dari haid, kemudian ada sebagian rambutnya yang telah dikumpulkan, dibasuh seminggu lagi, bolehkah itu? Dan apakah diqada solatnya yang seminggu itu? Tidak. Film saya ingat kita besok aneh. Ya. Film saya ingat basuh dia. Wa ya laha min daulatin 'aliyah. Dan alangkah hebatnya kerajaan yang tinggi. Wa ya lahu min abdin mas'udin wa mri'in maghbutin wa sya'nin mahmud. Dan alangkah hebatnya hamba yang sangat beruntung, dan seorang yang sangat diinginkan, dan keadaan yang sangat terpuji di surga aja ini. Wa tuba lahu husnu ma'ab. Beruntunglah dia, kebaikan tempat kembalinya. Nas'alullah al-barrar rahim subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina wa alaikum bihadzin ni'matil azimah wal minnah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik dan maha penyayang untuk memberikan kepada kita dan padamu semua dengan nikmat yang besar ini, nikmat yang luar biasa di dalam surga. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu tidak ada yang sulit. Wa an la yaj'alana minal ladina la nasiba lahum min hadzal amri. Dan supaya jangan, semoga Allah tidak menjadikan kita dari golongan yang tidak ada dapat daripada surga yang tadi, kecuali waspun wa samaun wa ilmun wa tamannin bilantifa, kecuali hanya dengar-dengar saja, mengetahui saja, bercita-cita saja tanpa ada manfaat, supaya kita dapat. Wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamah. Dan supaya jangan juga ilmu kita yang telah diajarkan itu menjadi lawan kita nanti di hari kiamat. Wa yuwaffiqana jami'an lil amali bidzalika wal qiyam bihi. Dan supaya diberikan taufik hidayah pada semuanya untuk bisa mengamalkan dan menjalankannya kama yuhibbu wa yarda, sebagaimana yang diinginkan, yang disenangi. Innahu arhamur rahimin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengasih, orang yang pengasih. Wa akramul akramin, yang paling mulia, orang yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrafa wa karram. Fa hadha huwa at-tartibul ladzi alhamani maulaya fi tariqil ibadah. Inilah tertib ini yang kami diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam jalan ibadah. Summa qala fa'lamil ana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah ta'alaina wa tuhal arifin warzuqna rizqan halalan daiman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما دقت إلى فرج الله. اللهم اجعلنا من العلماء الآمرين والأولياء العارفين من الهداة المهتدين ومن الدعاة المخلصين من الخطباء الفسهاء ومن الألقياء السلهاء والنفاذ القرآن الكريم ومن سكان جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح لنا ذريتنا وأهل بيتنا وتلامذتنا وأصحابنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله يا الله. وفقنا وإياهم لنشر لواء نهضة الوطن في خير ولطف وعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.